PKLU, syukur, semangat, sukacita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara jemaat GPIB dalam persekutuan kaum lanjut usia yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur boleh mengakhiri hari bahagia ini dalam persekutuan dengan Tuhan lewat acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam ini saya Daisy Clara Yakoba Kue Sompotan bersama dengan PKLU Jemaat GPIB Shalom Selipi DKI Jakarta diberi kesempatan untuk memimpin acara ini. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya untuk menjadi pedoman bagi hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 36 yang menyatakan, Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga,
malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Renungan pada malam ini diberi judul Bertanggung Jawab Merawat Kehidupan. Pandemi telah menyingkapkan fakta penting betapa rentannya relasi manusia satu sama lain. Jika kita tidak saling memperdulikan sesama manusia, dari yang terlemah, terdampak, hingga yang terabaikan, maka siapapun tidak akan dapat melihat dunia ini sembuh. Perhatian, kepedulian, dan kasih adalah kekuatan bersama dalam berjuang memulihkan kembali kehidupan di bumi. Sepanjang pandemi ini kita melihat orang-orang yang membaktikan diri bagi sesama, sekalipun mereka berisiko terpapar virus corona. Banyak dari mereka juga akhirnya terpapar, bahkan hingga meninggal dalam perjuangan memulihkan sesamanya. Mereka semua adalah pahlawan. Kehidupan kita di masa pandemi ini telah menyadarkan pentingnya melihat sesama bukan sebagai objek untuk dimanfaatkan ataupun diabaikan. Kita adalah bagian dari semesta ciptaan Allah yang menerima anugerah kehidupan darinya. Kehadiran kita pun harus menghidupkan sesama dan ciptaan lainnya. Ketidakmampuan manusia melihat sesama juga ciptaan lainnya sebagai berkat dari Allah untuk membangun karya-karya yang menghidupkan, membuat manusia terbelenggu dalam kejahatan yang membinasakannya. Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan ciptaannya dari kebinasaan. Di dalam Yesus Kristus, manusia dan semesta ciptaannya diperdamaikan dengan Allah Bapa. Allah berkehendak agar manusia juga semua ciptaannya dipulihkan dalam relasi yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Cara Allah menyelamatkan memang sebuah misteri yang tak terselami pikiran manusia. Namun demikian, itulah bukti kedalaman cinta kasih-Nya bagi dunia. Ia menghendaki kita untuk menjadi saksi kasih-Nya dengan membangun relasi yang menghidupkan dan bertanggung jawab. Allah tidak menginginkan kita menjadi pribadi yang individualistis dan abai terhadap tanggung jawab merawat kehidupan. Kini sebelum terlelap, mari mohon agar Roh Kudus memampukan, melengkapi serta menginspirasi kita menjadi saksi Kristus yang merawat kehidupan dengan penuh kasih dan bertanggung jawab.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anggota PKLU, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang besar untuk menyadarkan kami untuk bertanggung jawab merawat kehidupan ini. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang individualistis dan lalai untuk melayani sesama. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para anggota PKLU agar tetap semangat dan diberi kesehatan juga kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, khususnya pada masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan iman dan percaya kita semua kepada-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa bagi Dewan PKLU GPIB yang sudah mengadakan program ini sebagai sarana komunikasi dan informasi, terutama penyebaran firman kebenaran-Mu untuk membangun kebersamaan pekat PKLU untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa untuk majelis sinode. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan mereka, berikan mereka senantiasa roh hikmat-Mu dalam tugas dan layan, dalam segala gumul dan juang mereka. Berikan mereka juga kesehatan senantiasa. Tuhan Yesus, malam sudah menjadi bagian kami. Berikan kami tidur yang tenang dan damai pada malam ini. Dan bangunkan kami semua esok hari dengan kekuatan dan kesegaran baru untuk tetap menjalani hidup bersama-Mu, Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Salam sehat dari kami semua. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.